Yo, Wibu Gen Z, kembali lagi di White Room. Kali ini kita bakal bahas tokoh yang super unik, seorang om-om yang mendadak jadi monster. Siapa lagi kalau bukan Kafka Hibino dari Kaiju Number 8. Kita bakal bahas ini secara empiris dengan cita rasa wibu sejati. Dan tenang, kita fokus ke animenya aja biar nggak spoiler buat yang lagi baca manga. Let's go! Sebelum kita bahas Kafka lebih jauh, kalian perlu paham dulu setting dunianya. Bayangin Jepang modern, tapi dengan monster raksasa atau kaiju bisa muncul kapan aja. Buat hadapin ancaman ini, pemerintah bikin pasukan pertahanan Jepang atau JDF. Mereka dibekali armor canggih dan senjata khusus buat bantai kaiju. Yang menarik, ada juga perusahaan kayak Monster Sweeper Inc. yang bertugas bersihin sisa-sisa kaiju abis pertempuran. Ini nunjukin gimana manusia beradaptasi sama ancaman kaiju. Kota-kota dibangun dengan bunker evakuasi, sistem pertahanan canggih, semuanya disiapkan buat hadapi serangan mendadak. Sekarang kita fokus ke tokoh utama kita. Om-om 32 tahun ini awalnya cuma petugas kebersihan di Monster Sweeper Inc. Kerjanya bersihin sisa-sisa kaiju. Tapi jangan salah, di balik pekerjaannya yang sederhana, Doi punya mimpi besar, pengen banget masuk JDF. Kenapa dia pengen banget masuk JDF? Jawabannya ada di masa lalunya. Waktu kecil, dia sama teman masa kecilnya, Mina Ashiro, nyaksiin langsung kehancuran akibat serangan kaiju. Mereka berdua janji bakal masuk JDF dan lindungin orang-orang. Sayangnya, Mina jadi jenderal hebat, Kafka malah jadi tukang pel di Monster Sweeper Inc. Meski begitu, mimpi Kafka nggak redup. Kafka itu relatable banget buat om-om Gen Z. Santai, humoris, suka diledek soal umur, tapi dia nggak pernah nyerah. Secara fisik, dia biasa aja sebagai manusia, tapi kalau udah berubah jadi Kaiju Number 8. Hitam, gede, strong pula. Dia punya banyak skill. Serangan energi, regenerasi tubuh, sampai shape-shifting buat ngelawan musuh. Tapi meski powernya gede, Kafka tetap rendah hati. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru, kekuatan Kafka. Sebagai manusia, sorry, dia lemah banget. Persentase pelepasannya cuma 1%. Tapi tunggu dulu, pengalaman bekerja sebagai petugas pembersihan telah membuat Kafka memperoleh pengetahuan yang luas mengenai kaiju, terutama tentang struktur anatomi tubuh monster tersebut. Wawasan ini tentunya sangat berguna di medan perang. Misalnya, selama seleksi untuk masuk divisi pertahanan, Kafka mengidentifikasi sosok kaiju yang sulit dikalahkan peserta lainnya. Berkat itu, Kafka berhasil memperkirakan titik vital si kaiju dan menyuruh peserta lain untuk menyerang bagian tersebut. Di lain sisi, pengetahuan tentang anatomi kaiju juga menjadi modal utama bagi pasukan yang lemah dari segi kekuatan. Sebab dia bisa menentukan cara terjitu agar bisa membunuh kaiju yang tengah dilawannya. Selain itu, Kafka punya secret weapon, dia bisa berubah jadi Kaiju Number 8. Dan pas jadi kaiju, skillnya gila-gilaan, bisa ngeluarin serangan energi yang powerful banget, punya raungan energi yang bisa netralisir serangan Kaiju Number 9, bisa shape-shifting, manipulasi tubuhnya jadi senjata, punya kemampuan regenerasi kayak Deadpool, yang paling keren, dia bisa ngerasain kehadiran kaiju sebelum muncul. Level ancamannya 9,8. Ini level tertinggi yang pernah ada di cerita. Tapi tentu aja ada kelemahannya. Dia harus nyembunyiin identitasnya, dan kalau terlalu emosi, bisa lepas kendali. Kafka punya dinamika menarik sama banyak karakter. Let's break it down. 1. Mina Ashiro, teman masa kecil yang sekarang jadi kapten elit. Meski kelihatan dingin, dia diam-diam ngikutin perkembangan Kafka. Mina sendiri masih mengingat janji mereka di masa kecil. Bahkan Doi juga ngebela Kafka waktu di sidang asosiasi. 2. Kikoru Shinomiya, awalnya suka ngejek Kafka om-om. Tapi setelah Kafka nyelamatin dia, mereka malah jadi partner yang solid. Dan kayaknya kita bisa melihat aroma-aroma cinta dari cewek tsundere satu ini. 3. Soshiro Hoshina, wakil kapten yang awalnya super curiga sama Kafka, sekarang malah jadi mentor dan pendukung setianya. Sebagai wakil kapten divisi ketiga, Soshiro pertama kali bertemu Kafka selama ujian fisik. Awalnya, ia mengejek Kafka karena hanya mengeluarkan 0% kekuatan dari pelindungnya. Namun, sejak insiden saat ujian, Soshiro mulai meragukan Kafka, bahkan berpikir Kafka bisa jadi adalah kaiju. Dengan mengizinkan Kafka bergabung dengan angkatan pertahanan sebagai kadet pribadinya, Soshiro dapat melihat nilai sejati Kafka dengan matanya sendiri, dan akhirnya memiliki harapan besar terhadapnya, bahkan mendukungnya di medan perang, dan mempromosikannya menjadi anggota resmi korps. 4. Reno Ichikawa,
teman seperjuangan dari Monster Sweeper Inc. yang selalu support Kafka, bahkan setelah tahu identitas aslinya. Selama ujian, Reno memberi informasi kepada Kafka tentang kandidat lainnya, dan kemudian membantunya selama ujian kemampuan. Dengan Reno di sisinya, Kafka akhirnya mewujudkan impian bergabung dengan Angkatan Pertahanan. Kehadiran Reno menjadi sangat signifikan bagi Kafka, sehingga ketika ia mengungkapkan bentuk kaijunya untuk menyelamatkan semua orang, Kafka merasa benar-benar menyesal karena telah mengecewakan Reno yang telah berjuang untuk mencegahnya. Kafka udah terlibat beberapa pertarungan epik. 1. Lawan Kaiju number 9. Ini pertarungan otak versus otot. Number 9 punya strategi jitu, tapi Kafka punya Bogem Saitama. 2. Duel sama Soshiro Hoshina. Ini kayak duel power versus speed. Super intense. Well, nonton aja sendiri, saya gak mau spoiler. 3. Battle versus Isao Shinomiya. Ini kayak ujian final buat Kafka, soalnya Shinomiya salah satu pejuang terkuat di Defense Force. Isao Shinomiya kelihatannya jahat tapi sebenarnya baik banget. Yang bikin Kafka spesial adalah pesannya yang powerful. Dan kayaknya ini berguna juga buat para penikmat kaiju number 8. Contohnya, umur bukan halangan buat ngejar mimpi. Kadang kekuatan terbesar datang dari hal yang enggak terduga. Identitas lo nggak nentuin siapa diri lo sebenarnya. Yang penting bukan berapa kali lo jatuh, tapi berapa kali lo bangkit. Nah, itulah pembahasan lengkap tentang Kafka Hibino, si om-om yang berubah jadi kaiju. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam, langsung aja baca manganya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you di video White Room berikutnya.